Sudah 1 tahun lebih kita berjuang melawan pandemi COVID-19, tapi ternyata kondisinya saat ini malah semakin memprihatinkan. Berbagai varian virus corona baru yang menghantui tanah air ditambah dengan perilaku masyarakatnya juga belum sepenuhnya patuh untuk menjalankan protokol kesehatan, akhirnya membuat lonjakan kasus kembali terjadi, bahkan mencetak rekor baru lagi. Alhasil, di tengah corona yang makin ngeri ini, PPKM diperketat lagi. Seperti apa aturan selengkapnya kita akan bahas bersama. Kita lihat dulu seperti apa perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada Senin kemarin tercatat tambahan kasus sebanyak 14.536 kasus. Dan kasus baru ini membawa total konfirmasi positif di Indonesia sudah menembus angka 2 juta orang. Lebih sedikit ya, 2.400.000-an orang. Nah, ini adalah kasus harian yang tertinggi dan lebih tinggi dari kemarin sebelumnya sempat memecahkan rekor yang tercatat pada 30 Januari lalu itu sempat ada di 14.518 kasus ya. Nah, kalau kita hitung akumulasi tambahan kasus baru dari 13 Juni lalu atau kira-kira dalam seminggu terakhir ini, kasus COVID-19 itu sudah melonjak sekitar 100.000 kasus. Jadi bisa dilihat grafiknya di sini sangat tajam peningkatannya setelah sebetulnya sebelumnya kita bisa turun cukup dalam ya dari Januari sampai Mei kemarin, tapi ternyata naik signifikan lagi. Nah, kalau dilihat dalam 14 hari terakhir atau dalam 2 minggu, rata-rata pasien positif itu bertambah 10.101 orang per harinya. Jadi bisa dibayangkan seberapa signifikan penambahannya, dan ini juga melonjak dibandingkan dengan rata-rata 14 hari sebelumnya yang waktu itu di sini hanya sekitar 5.850-an orang setiap harinya. Pertumbuhan kasusnya, laju pertumbuhannya juga semakin cepat. Selama 2 pekan terakhir, rata-rata penambahan pasien baru di Indonesia untuk COVID-19 itu ada 0,52% per hari di 2 minggu terakhir ya. Jauh lebih cepat kalau kita bandingkan dengan rata-rata 2 minggu sebelumnya itu ada di 0,32% gitu. Nah, melihat data ini, seorang epidemiolog juga menyebut saat ini Indonesia sudah masuk gelombang kedua lonjakan kasus COVID-19. Terlihat juga dari grafiknya di mana kita sudah melewati gelombang pertama, kemudian sekarang meningkat lagi dan sudah bersiap menuju puncaknya. Nah, lonjakan ini juga terjadi sekali lagi karena saat ini Indonesia sedang dihadapi oleh kemunculan varian mutasi virus yang sudah teridentifikasi ya di sejumlah provinsi, ditambah juga dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatannya juga mengalami kemerosotan justru karena mungkin sudah nyaman nih ya, karena merasa kasusnya sudah turun terus dan ternyata kembali naik gitu ya. Kalau lihat data Kementerian Kesehatan per 13 Juni 2021 setidaknya itu sudah ada 145 kasus untuk varian corona baru gitu ya, mutasi virus COVID yang tergolong variant of concern. Ini termasuk varian Delta yang belakangan juga terus diperbincangkan karena penyebarannya jauh lebih cepat dan lebih mematikan, termasuk juga menurut WHO. Sedangkan itu baru data total kasusnya ya, atau tambahan kasus baru. Kalau dilihat data pasien sembuhnya, ini salah satu kabar baiknya dan terus memberikan optimisme kita juga gitu ya. Karena bertambah sekitar 9.233 orang sehingga totalnya ada di 1,8 juta kasus, atau ini hampir 90% tadi dari total kasus terkonfirmasi gitu ya. Tapi kabar buruknya ada lagi gitu. Dalam sehari saja kemarin ada tambahan 294 kasus yang meninggal dunia, sehingga total kasus meninggal untuk COVID-19 di Indonesia itu sudah hampir 55.000 atau tepatnya di 54.956 kasus, dan ini angkanya hampir 3% dari total kasus positif di tanah air. Nah, sehingga kasus aktifnya saat ini ada di 147.728 atau bertambah kemarin 5.000 kasus. Kalau dilihat dari wilayahnya lagi, ibu kota DKI Jakarta pastinya masih menjadi hotspot COVID-19 di Indonesia dengan penambahan kasus tertinggi di antara provinsi lainnya. Yang terbaru kemarin itu penambahan kasus di ibu kota tercatat mencapai 5.014 kasus, jadi hampir sama dengan penambahan kasus aktif secara nasional gitu ya, sehingga totalnya di DKI Jakarta saat ini sudah ada hampir 500.479 kasus gitu ya untuk total di DKI Jakarta. Sehari sebelumnya atau di hari Minggu itu bahkan sempat mencetak rekor juga penambahan kasusnya di angka 5.500-an. Jadi DKI ini juga
harus diperhatikan pastinya untuk pengatasan pandeminya, dan kondisi ini akhirnya membuat jumlah keterisian tempat tidur di fasilitas kesehatan dan rumah sakit darurat itu semakin tinggi. Berdasarkan data yang dicatat, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 ini untuk secara nasional ya di 87 kabupaten atau kota di 29 provinsi di Indonesia itu sudah melebihi 70%. Yang kasihan pastinya tenaga kesehatannya juga yang kewalahan gitu ya menangani pasien-pasien COVID-19 ini, sehingga ada juga yang mengatakan harus bergantian, jadi nggak sepenuhnya dirawat sampai betul-betul negatif gitu ya, sampai bisa dirawat mandiri di rumah itu, maka pasien akan dipulangkan lagi dan bergantian dengan pasien positif lainnya yang harus dirawat di rumah sakit. Nah, untuk mengatasi ini akhirnya pemerintah mengambil langkah tegas, menarik lagi rem daruratnya gitu ya dengan memberlakukan penebalan atau pengetatan PPKM Mikro. Walaupun ini juga mendapatkan kritikan dari berbagai pihak karena sudah berkali-kali PPKM diperpanjang, kemudian sekarang ada istilahnya lagi penebalan PPKM Mikro, tapi kelihatannya tidak berjalan dengan efektif dan tidak terlihat dampaknya secara signifikan gitu ya. Nah, kita lihat seperti apa sih aturannya. Untuk PPKM Mikro yang diperketat atau dipertebal lagi, ini akan berlaku mulai tanggal 22 Juni ini sampai 5 Juli mendatang atau 2 minggu ke depan gitu ya, di mana ada beberapa aturan yang tidak terlalu jauh berbeda dengan PPKM sebelumnya yang sudah diterapkan sejak awal tahun ini sampai kemudian diperpanjang lagi gitu ya. Hanya ada beberapa poin yang ditambahkan, tetapi memang tidak seketat ketika kita tahun lalu mengadakan PSBB secara total gitu ya. Jadi konsepnya masih PPKM Mikro, hanya diperketat sedikit. Misalnya untuk kegiatan perkantoran sendiri di zona merah itu harus ada work from home 75% atau 50% di zona lainnya. Sebelumnya ini nggak ada nih angka 50% di zona lainnya gitu ya. Jadi semuanya 75% gitu, baik di zona merah atau zona lainnya. Kalau ini masih sama wajib belajar online atau daring. Kemudian untuk kegiatan sektor esensial juga masih sama, bisa berjalan 100% dengan menjalankan protokol kesehatan pastinya. Nah, untuk restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak di pasar atau pusat perbelanjaan itu dibatasi pengunjungnya 25% saja dan operasionalnya juga dibatasi sampai pukul 8 malam. Nah, untuk proyek konstruksi sama seperti kegiatan sektor esensial ya, masih bisa beroperasi total dengan protokol kesehatan ketat. Bagaimana dengan di tempat ibadah? Yang di zona merah ini dikatakan harus ditiadakan, sebelumnya masih bisa dibatasi 50% gitu ya kapasitasnya, tapi sekarang betul-betul ditiadakan untuk di zona merah. Dan untuk Idul Adha nanti akan ada aturannya tersendiri seperti apa pemotongan hewan kurban dan sebagainya. Untuk taman umum, area publik, kegiatan seni sosial budaya yang memang tidak urgent sekali gitu ya, untuk sementara ditutup atau ditiadakan di zona merah atau bisa dengan kapasitas 25% di zona lainnya. Kegiatan hajat tanah buat yang mau mengadakan pernikahan atau sunatan dan yang lainnya ini juga penting gitu ya, karena paling banyak dibatasi lagi 25% dari kapasitas ruangan dan tidak ada makan di tempat dan makanan wajib dibawa pulang, jadi bisa pakai nasi box gitu ya mungkin. Nah, kemudian kegiatan rapat dan seminar offline ditiadakan di zona merah atau kapasitasnya 25% di zona lain, jadi perbedaannya bisa kelihatan ya dengan yang sebelumnya. Dan jam operasional transportasi umum diatur oleh Pemda dengan protokol kesehatan yang ketat, termasuk juga di DKI Jakarta yang sudah mengeluarkan peraturan gitu ya. MRT, LRT itu juga sudah diadakan aturannya dan akhirnya dibatasi operasionalnya. Nah, selain itu juga dilakukan penyekatan di DKI Jakarta, di mana pembatasan mobilitas itu dilakukan pada malam kemarin itu di pukul 9 malam sampai 4 pagi, dan ini akan berlangsung beberapa hari ke depan di 10 titik yang memang menjadi salah satu zona merah di DKI Jakarta ya. Yang pertama ini ada Bulungan, mulai dari lampu merah Bulungan sampai kawasan Jalan Mahakam. Kemudian yang kedua ada dari kawasan Kemang, dari pertigaan Kemcik sampai McDonald. Kemudian sampai ujung selatan di Jalan Benda. Yang ketiga ada di Jalan Gunawarman, Suryo dan SCBD. Ini di
dimulai dari Jalan Gunawarman sampai pertigaan Senopati, sampai ke Santa dan Blok S. Yang keempat ada di Sabang, kemudian yang kelima ada juga di Cikini Raya, dan kemudian ada di Jalan Asia Afrika. Ini dari pertigaan Hotel Fairmont sampai Pakubuwono Senayan City ya. Kemudian yang ketujuh wilayah banjir Kanal Timur Jakarta Timur. Yang kedelapan juga seluruh kawasan Kota Tua Jakarta Barat mulai dari Hayamuruk sampai stasiun Jakarta Kota. Dan yang kesembilan ada Boulevard Kelapa Gading sampai kawasan Pantai Indah Kapuk 2, dengan harapan adanya PPKM Mikro yang diperketat lagi, kemudian penyekatan di 10 titik tadi bisa mengurangi corona supaya tidak makin ngeri nih. Karena siapa lagi yang bisa mengurangi kalau bukan kita ya, masyarakatnya. Sekali lagi kita tidak bosan untuk mengingatkan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan.